Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penyelesaian persamaan diferensial eksak. Jadi materi ini merupakan materi kelanjutan dari materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan mengenai persamaan diferensial eksak. Jadi untuk materi kali ini lebih kepada bahasan mengenai contoh soal bagaimana caranya kita menentukan solusi persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial eksak. Nah, di sini yang kita bahas yaitu contoh soalnya. Di sini diminta menentukan solusi persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensialnya sendiri yaitu eksponen 2y min y cos x y dx ditambah 2x eksponen 2y min x cos x y plus 2y dy sama dengan 0. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memeriksa apakah persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial eksak. Seperti yang kita ketahui dan kita bahas pada materi sebelumnya, persamaan diferensial eksak itu apabila do m do y nya itu sama dengan do n do x nya. Jadi itu merupakan salah satu jadi di sini kan kita punya do m do y, do n do x. Jadi ini merupakan kriteria persamaan itu bisa dikatakan persamaan diferensial eksak apabila turunan parsial dari fungsi m terhadap y itu sama dengan turunan parsial fungsi n terhadap x. Jadi yang pertama di sini kita pisahkan untuk x-nya sendiri, untuk dx-nya sendiri di sini kita anggap sebagai mx, y-nya. Sementara untuk dy-nya kita anggap sebagai nx, y-nya. Nah, kita periksa terlebih dahulu apakah dia eksak atau tidak. Pertama kita turunkan dulu fungsi m ini terhadap variabel y. Jadi kalau kita turunkan terhadap variabel y artinya untuk x-nya sendiri kita anggap sebagai konstanta ya, sebagai konstanta. Karena kita menganggap di sini kita turunkan terhadap variabel y. Jadi ini kita turunkan menghasilkan atau kita diferensialkan yaitu 2 eksponen 2y ditambah x kali sin x y min cos x y. Nah, di sini untuk turunan di sini karena kita punya y dengan cos x ya, cos x y. Jadi ini kita menggunakan aturan turunan yaitu aturan perkalian. Jadi kalian nanti bisa pelajari kembali mengenai turunan, yaitu khususnya untuk turunan apabila kita mencari turunan dari dua buah fungsi, di mana fungsi pertama dikali dengan fungsi kedua, seperti itu. Nah, di sini kita dapat untuk do m do y nya itu adalah 2 eksponen y ditambah x kali y sin x y min cos x y. Nah, sementara untuk nx y nya kita turunkan terhadap x. Jadi karena kita turunkan terhadap x, maka untuk variabel y nya kita anggap sebagai konstanta. Jadi di sini setelah kita turunkan menggunakan aturan turunan yang ada atau diferensial yang ada yang mungkin sudah dipelajari sebelumnya, jadi kita dapatkan 2 eksponen 2y ditambah x dikali y sin xy min cos xy. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa do m do y itu sama dengan do n do x nya. Jadi di sini karena do m do y nya sama dengan do n do x nya, maka bisa dikatakan bahwa persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial eksak, seperti itu. Sehingga karena dia eksak, maka di dalam fungsi terdapat fungsi f(x)y yang memenuhi ya, yang memenuhi bahwa do f do x untuk fungsi f terhadap turun fungsi f terhadap x itu adalah mxy, sementara turunan fungsi f terhadap di sini terhadap y ya, di sini terhadap y, maka di sini adalah ini terhadap do f do y. Do f do y adalah mxy dan do f do x nya adalah nxy, seperti itu.
Jadi ini merupakan persamaannya ya. Jadi turunan parsial fungsi f terhadap y itu sama dengan mxy, sementara turunan parsial dari f terhadap x itu adalah nxy. Jadi di sini seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita bisa memilih salah satunya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita pilih do f do y yang ini, tapi untuk kali ini agar lebih bervariasi kita ambil yang ini. Jadi kita ambil yang do f per do x sama dengan nx, y. Nah, setelah ini kita pandang do f do y atau turunan parsial dari fungsi f terhadap y. Jadi di sini nx-nya sendiri kan 2x eksponen ya, eksponen 2y karena n ya, ini dari sini. Ya, jadi do f do y-nya itu adalah ini nx, y. Maka di sini didapatkan 2x eksponen 2y min x cos x y, min x cos x y plus 2y. Nah, setelah itu kita integralkan kedua ruasnya. Jadi ini sama-sama kita integralkan. Ruas sebelah kanan kita integralkan, ruas sebelah kiri juga kita integralkan. Maka diperoleh integral dari turunan parsial f terhadap y dy itu adalah fx, y-nya atau fungsi awalnya. Jadi fungsi awalnya. Sementara di sini ini kita integralkan masing-masing. Jadi di sini bisa kita keluarkan 2x. Kenapa 2x kita keluarkan? Karena 2x ini adalah sebagai konstanta. Karena kita di sini integralnya terhadap dy, maka x untuk variabel x sendiri itu kita anggap sebagai konstanta. Nah, di sini 2x ini integral dari eksponen 2y dy min x integral dari cos xy dy ditambah 2 integral y dy. Nah, di sini integral dari eksponen 2y dy itu adalah setengah dikali eksponen 2y min, sementara integral dari cos x y dy itu adalah sin x y per x. Nanti bisa kalian pelajari lagi mengenai pengintegralan fungsi trigonometri ya. Nah, setelah itu integral dari y sendiri adalah setengah y kuadrat ditambah hx. Nah, di sini kenapa tidak ditambah y? Karena kan nanti ini kita dapatnya adalah fungsi lagi. Jadi makanya di sini kita tambah atau plus hx atau fungsi h ya terhadap x. Nah, di sini didapat karena ini dibagi 2 ini dengan ini, maka didapat x eksponen 2y min sin x y ditambah y kuadrat ditambah hx. Ini hx. Kalau kemarin kita ambil do f do x, maka ditambah di sini bukan hx tapi gy ya. Seperti itu. Nah, sekarang setelah kita dapat fx, y-nya, kita harus cari hx-nya. Kan hx-nya belum diketahui nih. Untuk fx, y-nya sendiri kan ini, tapi hx-nya kita belum ketahui, maka kita harus mencari hx-nya. Nah, do f do x-nya sendiri di sini ya. Do f do x-nya sendiri di sini itu adalah eksponen eksponen 2y nih dari sini y cos xy plus hx. Jadi ini adalah turunan jadi turunan dari ini kita turunkan terhadap x. Jadi ini kan mxy ya kan, eksponen 2y min y cos xy untuk do f do x, karena kan di sini do f do x ya, do f do x itu sama dengan mxy, maka di sini kita menggunakan mxy. Oke, maka di sini eksponen 2y min y cos xy. Oke, nah setelah itu
di sini yang ini kita turunkan fxy terhadap x, yang ini kita turunkan terhadap x, maka didapat eksponen 2y min y cos xy plus h aksen x. Kenapa y kuadratnya tidak ada? Karena kan kita turunkan terhadap x, maka y kuadrat itu kita anggap sebagai konstanta. Turunan dari konstanta itu kan adalah 0. Turunan dari hx adalah h aksen x. Nah, yang kita tahu do f do x itu adalah mx, y ya, mx, y. Maka di sini eksponen dari 2y min y cos xy, jadi ini sama dengan ini. Jadi eksponen 2y min y cos xy itu sama dengan ini. Ini kan didapat dari do f do x-nya. Maka di sini didapatkan karena ini sama eksponen 2y, di sini eksponen 2y bisa kita coret ya atau kita eliminasi, maka di sini tinggal h aksen x-nya sama dengan 0. Maka untuk mencari h x-nya sendiri kita integralkan yang ini. Yang ini kita integralkan. Maka integral dari 0 dx adalah c1. Setelah itu kita dapat fxy-nya. Jadi karena h x-nya sudah dapat, kita substitusikan ke sini. Maka didapat adalah x eksponen 2y min sin xy ditambah y kuadrat plus c1. Yang kita tahu fx, y itu kan sama dengan c. Karena di sini udah ada c1, maka di sini kita anggap sebagai c2. Sehingga di sini ini kita dapatkan x dikali eksponen 2y min sin xy ditambah y kuadrat plus c1 sama dengan c2. C1 dikurang c2 sama dengan 0, maka di sini c1 dikurang c2 ini sama saja dengan c. Maka bisa dituliskan x dikali eksponen 2y min sin xy ditambah y kuadrat ditambah c sama dengan 0. Jadi ini merupakan solusi dari persamaan diferensial eksak tadi. Jadi itu langkah-langkahnya untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial eksak. Dan sampai di sini untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.